dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Evangelium Injil Kristus, kabar sukacita bagi kita, tertulis dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Demikian Injil Kristus. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Inilah Injil Kristus. Syukur bagi Allah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Itulah yang menjadi pokok renungan kita di dalam minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita mendengar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, yakni para rasul, mereka memohon kepada Tuhan Yesus agar iman mereka ditambahkan. Mereka berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Murid-murid Yesus, khususnya para rasul, mengatakan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka memohon kepada Tuhan Yesus, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memerintahkan kepada pohon. Mereka dapat memerintahkan kepada pohon ara, dikatakan, agar pindah dan tertanam di laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka mempunyai iman sebiji sesawi saja, dengan kata lain adalah biji yang terkecil, benih yang terkecil. Jika mereka memiliki iman sekecil itu atau sebesar itu, kecilnya atau ukurannya, maka dikatakan mereka dapat mengatakan kepada pohon ara, "Terbantulah, tertanamlah di laut." Dalam Injil yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu bisa berkata kepada gunung ini, terbantulah ke tengah laut, maka akan jadi," dikatakan. Iman yang kecil memindahkan gunung. Namun saudara, tentu yang menjadi fokus Tuhan Yesus bukanlah bagaimana memindahkan
atau memerintahkan pohon ara pindah tertanam di lautan yang luas dan dalam. Bukan itu. Ataupun hendak mengatakan pindahkan gunung itu ke laut. Tidak. Kita sudah ingat, kita sudah mendengar minggu lalu bahwa apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu adalah suatu perbandingan untuk menunjukkan bahwa pengampunan harus selalu diberikan dengan tanpa batas. Secara khusus kepada orang berdosa yang menyesali dosanya dan yang bertobat. Tuhan Yesus menyuruh mereka, jika saudaramu berdosa, tegur dia. Tapi harus kita sering enggan menegur. Apalagi kalau dia lebih senior. Kalau dia kakak kita, abang kita, atau mungkin orang tua kita, atau atasan kita. Sering kita susah menegur orang, padahal kita sudah tahu dia salah. Tetapi yang lebih susah lagi, ketika dia melakukan kesalahan, apalagi kepada kita, kemudian menyakitkan kita, tiada maaf baginya. Menegur saja sudah susah, apalagi memaafkan, mengampuni. Akan tetapi itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus minggu yang lalu. Oleh karena itu, saudara, murid-murid meminta, tambahkanlah iman kami. Iman yang sanggup mengampuni. Dan Yesus memberikan perbandingan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung itu. Kamu bisa berkata kepada pohon ara ini tertanam di laut. Sesuatu yang tidak mungkin bagimu, bagi saya, bagi kita tentunya. Tetapi apa yang mau dikatakan? Tidak ada yang mustahil bagi aku, bukan? Bukankah ketika Abraham berkata, bagaimana mungkin aku punya anak, aku sudah tua, istriku juga sudah tua, mandul lagi. Tapi apa yang Allah katakan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria juga mengatakan, bagaimana mungkin aku melahirkan seorang anak, sebab aku belum punya suami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, kata malaikat Gabriel. Artinya memang tidak mungkin, tidak sanggup kita memikirkan itu, tidak sanggup kita melakukannya apalagi. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tambahkanlah iman kami. Itulah pokok renungan di minggu yang menekankan kepada kita perlunya pengampunan yang tanpa batas. Pengampunan yang tidak ada habis-habisnya. Sesakit apapun yang kau rasakan, sesakit apapun yang kita rasakan oleh karena perbuatan orang lain, pengampunan itu harus terus mengalir. Oleh karena kita tidak mampu, maka kita berdoa seperti para rasul, tambahkanlah iman kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks bacaan Injil di minggu ini, teks kita, firman Tuhan berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Tadi dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena itu yang menjadi pokok kita, renungan kita adalah iman yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 10 orang kusta yang memohon belas kasihan Tuhan Yesus sesuai dengan bacaan kita tadi, bukan? 10 orang kusta itu memohon supaya mereka ditahirkan. Dan mereka harus berteriak, sebab mereka tidak boleh dekat. Orang kusta itu adalah orang yang tersisih, orang yang terasing, bahkan terbuang. Bahkan ketika mereka misalnya ada di tengah jalan, lalu mereka mendengar ada orang sedang berjalan, mereka yang harus lebih dulu berteriak,
najis, najis, najis. Mengapa? Supaya orang-orang itu tidak dekat dengan mereka. Karena dikhawatirkan mereka akan tertular. Seperti itulah kalau di masa lampau. Najis, najis, terasing, betapa sakitnya bukan? Orang yang lewat tetapi kita yang harus berkata najis. Kita yang harus memberitahu najis, najis, kotor saya, najis saya. Jangan dekat. Bukankah betapa menyakitkan? Dia yang lebih dulu di situ. Menantikan mungkin pertolongan orang, bantuan orang, sekedar untuk memperoleh makan. Tetapi mereka harus berteriak najis, najis, najis. Demikianlah sesungguhnya kondisi manusia sejak kejatuhan Adam yang pertama ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ke-10 orang ini ketika mendengar Yesus lewat dari jauh, katakan mereka berteriak, Guru, Yesus, kasihanikan, tahirkan kami. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak berlambat-lambat memberikan pertolongan. Juga Yesus tidak perlu datang, ya saya sembuhkan kamu, saya pegang, saya sudah sentuh semua, sembuh. Tidak. Apa dikatakan? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan saudara, yang sangat menarik dan unik, meskipun Tuhan Yesus hanya dengan perkataan menyuruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam dengan tujuan tentu untuk diperiksa memang apakah kamu ini masih kusta atau tidak, atau sudah terakhir. Namun dengan segera mereka menaati perkataan Yesus. Mereka pergi. Tidak ada bantahan sama sekali. Pun mereka tidak berkata apa-apa. Pergi. Belum disembuhkan. Dia juga tidak mengatakan, sudah kamu sembuh. Tidak berkata begitu. Apalagi dipegang. Ini kok hanya suruh pergi. Perlihatkan dirimu, bagaimana ini? Bagaimana mungkin? Sementara kan, kalau kita dengar misalnya di tempat KKR, kebangunan rohani, saudara yang mau disembuhkan Yesus, angkat tanganmu, maju ke depan. Mana dalam nama Yesus engkau sembuh. Banyak penipuan, penyesatan terhadap umat Tuhan. Saya katakan suara yang keras itu kan mengusir segala sakit penyakit. Lalu kalau kau belum sembuh, maka pendeta katakan engkau belum beriman, belum sungguh-sungguh beriman. Engkau makin terasing dari hadapan Allah. Ya, saya belum beriman. Saya tidak sembuhkan. Oh, ada lagi kesaksian. Ya, saya sungguh beriman, saya sudah sembuh. Kok hebat ya? Kok bisa disembuh ya? Nah itu, karena dia beriman. Kamu gak sembuh. Kamu tidak beriman. Hati tersisih. Lalu ketika ada orang yang sembuh, karena pendeta itu hebat sekali. Dia penuh dengan Roh Kudus. Entah dia penuh Roh Kudus atau dengan roh yang lain. Sebab pendeta tidak pernah bisa menyembuhkan siapapun. Hanya Allah. Hanya Yesus. Tidak ada dua pendeta yang mujarab. Orang yang menganggap demikian adalah suatu kesesatan, penyesatan. Selanjutnya saudara, yang sangat indah dan menarik tadi, dengan segera mereka pergi. Ini aneh Tuhan, ini aneh bukan? Aneh. Kok bisa mereka langsung pergi? Saya kira kalau saya mengatakan, Pak Pendeta, saya sakit, tolong doakan saya, sudah dalam keadaan sekarang ini. Dokter mengatakan
masa hidup saya mungkin tidak lama sampai lagi 1 tahun. Lalu pendeta mengatakan, oh begitu ya, nah kamu pergi secara berenang ya, mandi saja, dalam nama Yesus kamu sembuh. Oke, saudara akan mengatakan, kok begitu Pak Pendeta? Dipegang kayak saya, dijamah kayak, disembuhkan kayak, didoakan kayak, ditumpangkan tangan kah? Ini kan loh seperti Naaman, Jenderal Naaman. Ketika Nabi Elisa mengatakan, pergilah berenang, mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dia gusar, bukan? Marah-marah. Saya kira tadinya dia akan keluar, dia pegang penyakitku, lalu dipanggil nama Tuhannya, lalu aku sembuh. Ini kalau hanya mandi di situ, di daerah Damsyik sana, di Syria ada sungai yang lebih bersih. Tapi itu adalah karena dia seorang nabi yang memang dia benar-benar disuruh Tuhan. Kalau pendeta disuruh Tuhan, dia hanya disuruh melalui firman yang sudah tertulis ini. Dan kalaupun disuruh saya mendoakan atau seorang pendeta mendoakan orang lain, kalau orang itu sembuh, itu juga bukan karena doa pendeta, tapi karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan lihatlah betapa semakin banyaknya orang disesatkan pada masa kini. Pernah kita dengar ada seorang pendeta berdoa, mendoakan seorang politisi, oh kita sudah menang dalam nama Yesus, puji Tuhan. Padahal sudah jelas-jelas kalah. Bukankah itu para penyesal? Semoga mereka bertobat. Tetapi masih laku juga sampai sekarang ini. Karena apa? Manusia suka mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga. Manusia engkau tidak suka mendengar firman Allah yang berkata kebenaran. Tetapi kalau yang membuat kita tertawa, terbahak-bahak, oh, betapa sukacita, gembira. Belum lagi kalau dia berdoa disembuhkan, kata wah, penuhlah sukacita kita. Tetapi betapa mengerikan penyesatan itu terjadi, saudara-saudara. Betapa mengerikan dan menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi yang menarik, ketika Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka dengan segera pergi. Yang timbul pertanyaan, kok bisa? Bagaimana mungkin mereka pergi dengan segera? Kok bisa mereka percaya kepada apa yang Yesus katakan? Saya juga tidak tahu mengapa demikian. Tetapi satu hal yang dapat kita simpulkan, bahwa mereka pergi hanya karena Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Nya menaruh iman pada orang. Menaruh iman di dalam 10 orang kusta tadi. Sehingga ketika Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, mereka dengan segera pergi. Karena apa? Tuhan menanamkan iman. Haposeo, faith. Bukan karena iman mereka hebat, tetapi Tuhan menambahkan iman pada mereka. Dan kita lihat, mereka langsung menaati. Mereka tidak gentar, tidak ragu sedikit pun. Dan itu hanya bisa terjadi karena Roh Kudus menanamkan iman. Mangalehon haposeo diho, dia dihita sudah. Bagimu, bagi kita, hanya oleh Roh Kudus yang membuat engkau menjadi orang yang percaya, yang membuat engkau bisa datang ke gereja ini. Tidak ada yang lain. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena pikiranmu, semata-mata oleh karena anugerah-Nya. Juga bukan karena keputusanmu, tetapi semata-mata keputusan
Allah, keputusan Roh Kudus, bukan karena pengetahuanmu. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, dari antara 10 yang disembuhkan itu, ketika mereka menyadari masih di jalan, belum sampai kepada imam, tiba-tiba, saya sudah sembuh, kata satu orang. Dan mungkin ke-10-annya juga berkata, sudah sembuh saya juga. Tetapi yang kembali kepada Yesus hanya satu. Hanya satu orang. Entah kemana yang 9 orang. Ketika dia kembali kepada Yesus, dia tersungkur, mengucap syukur kepada Allah. Dan Tuhan Yesus bertanya, bukankah tadi 10 orang yang sembuh? Yang terakhir, kemana yang 9 orang lagi? Mengapa hanya satu orang ini? Orang asing ini. Orang Samaria disebutkan, artinya mereka bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi yang memiliki Taurat Tuhan, yang memiliki firman Tuhan. Tetapi orang Samaria, orang asing. Kemana yang 9 orang lagi? Kemana anggota jemaat yang lain? Kemana suamimu, kemana istrimu, kemana anakmu? Kemana kakakmu, adikmu? Dan Tuhan Yesus berkata, ketika orang itu bersungguh, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Imanmu telah menyelamatkanmu. Dan saudara, itu berarti Tuhan Yesus sedang berkata kepadanya, oleh karena engkau datang kembali kepadaku, maka imanmu semakin bertambah, semakin teguh dan semakin kuat. Orang itu datang bukan sekedar mengucapkan syukur, berterima kasih, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Guru, aku sudah tahir, sudah sembuh. Tetapi dia datang, aku ingin terus mendengarkan suara, mendengarkan firman. Karena firman-Mu itu, perkataanmu itu berkuasa, powerful, memberiku kehidupan, melepaskan aku dari perbudakan, dari keterasingan. Engkau datang bukan hanya mengucap syukur, tetapi imanmu semakin kuat, semakin teguh, semakin bertambah. Karena itu ketika para rasul berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Orang Samaria inilah contohnya. Orang Samaria inilah, orang asing inilah contohnya yang ditambahkan imannya oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman yang keempat tadi berkata apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya? Luther mengatakan dalam katekismus, kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak meremehkan pewartaan, khotbah, dan firman-Nya, melainkan menjaga kesuciannya. Menjaga kesucian ketika engkau datang ke gereja mendengar firman Allah, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Pelajari, cintai. Itu artinya. Karena itulah gereja kita sangat menekankan menghafal katekismus, dan artinya belajar. Mulai dari kecil anak-anak diajar. Tapi sekarang ini saudara-saudara, katekismus jangankan anak-anak, jangankan jemaat pendeta teman tidak tahu apa itu katekismus. Anggap remeh.
harus jujur saya katakan, baru 10 tahun terakhir saya menghafal katekismus kecil Martin Luther. Ketika mengajar katekismus pada anak-anak, saya meminta mereka menghafal tapi tidak pernah memaksa. Karena sementara saya juga sedang menghafal. Tetapi kalau sudah menghafal, semakin mendorong mereka, anak-anak. Sehingga saya tidak membuka buku lagi ketika mengatakan firman pertama apa artinya, firman kedua, pengakuan iman Rasul disebutkan, apa artinya, sebutkan. Keluar dengan sendiri, firman itu tertanam, bertumbuh di dalam hidup kita. Tetapi jika engkau tidak menghafal katekismus, itu sama dengan tidak menghafal firman Allah. Itu sama dengan engkau meremehkan firman Allah. Bukan karena khotbahmu hebat, bukan karena engkau bisa berkhotbah, bukan karena saya bisa berkhotbah. Roh Kudus yang bekerja. Sebab Roh Kudus bekerja lewat firman. Permohonan kedua dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya berdoa para murid itu. Permohonan pertama, kuduskanlah namamu. Permohonan kedua, datanglah kerajaanmu. Kalau kita lihat firman permohonan pertama, apa artinya? Dikuduskanlah namamu, sesungguhnya nama Allah itu kudus pada dirinya. Tetapi kita berdoa sesuai permohonan itu supaya kekudusan nama Allah itu juga terpelihara di dalam hidup kita. Bagaimanakah kekudusan Allah terpelihara di dalam hidupku? Apabila firman Allah diajarkan dalam kebenaran dan kemurnian. Firman Allah diajarkan dalam kebenaran dan kemurnian. Dan juga kita sebagai anak-anak Allah menjalani hidup kudus sesuai dengan firman. Itulah artinya. Firman, hanya oleh firman. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk melakukannya. Tetapi setiap orang yang mengajarkan dan yang hidup bertentangan dengan firman, dia sesungguhnya mencemarkan nama Allah di antara kita. Tuhan, lindungilah kami dari hal yang demikian. Tuhan, permohonan yang kedua, datanglah kerajaan-Mu. Apa artinya? Sesungguhnya kerajaan Allah datang dengan sendirinya tanpa kita berdoa. Lalu mengapa kita berdoa? Supaya kerajaannya itu juga datang kepada kita. Bagaimanakah kerajaan Allah datang pada kita? Luther mengatakan, apabila firman Allah, apabila Bapa di sorga, apabila Bapa kita yang di sorga memberi kita Roh Kudusnya, sehingga oleh kemurahannya kita percaya pada firman kudusnya. Ingat, Bapa di surga harus memberi kita Roh Kudus supaya kita bisa percaya pada firman itu. Tuhan Yesus ketika berkata kepada 10 orang kusta tadi, pergilah perlihatkan dirimu pada imam-imam. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menanamkan iman sehingga mereka tidak bertanya-tanya, apa Guru Yesus? Masa kami belum kamu apa-apakan, kami pergi? Tetapi Roh Kudus yang bekerja. Mereka tidak perlu bertanya, pergi. Belum sampai masih di tengah jalan, sembuh. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus. Karena itulah kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Apabila Bapa Surgawi memberi kita Roh Kudusnya, sehingga oleh kemurahannya kita percaya pada firman kudusnya. Dan juga kita sebagai anak-anak Allah menjalani kehidupan yang saleh. Jadi supaya engkau bisa menjadi orang yang saleh, supaya kita bisa menjalani hidup kesalehan, hanya apabila Roh Kudus menuntun kita untuk mempercayai firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara kita setiap minggu datang ke gereja, bukan untuk bertemu teman,
tetapi untuk bertemu Tuhan, untuk dilayani oleh Tuhan, untuk menerima firman-Nya, untuk menerima sakramennya, untuk menerima pengampunannya, supaya kita tiap-tiap hari dihidupkan. Jadi saudara, ketika engkau tidak datang lagi ke gereja berkali-kali, apalagi berminggu, berbulan dan sebagainya, Martin Luther mempertanyakan, apakah engkau masih orang Kristen atau bukan? Orang Kristen mengikut Kristus, bergantung pada Kristus. Kita dalam bahaya karena kita tidak pernah datang menerima pelayanan Allah. Kita hanya sibuk dengan diri kita dan mendengarkan banyak yang lain. Mendengarkan televisi, mendengarkan YouTube, mendengarkan yang lain, mendengarkan mulai dari perkataan baik bahkan hingga perkataan kotor. Kalau perkataan kotor yang terus mengisi, maka apa yang terjadi? Maka mulut kita pun akan terbentuk untuk selalu mengeluarkan perkataan kotor. Kalau selalu yang jahat kita tonton, maka pada akhirnya apa yang kita lakukan pun, atau apa yang tertanam dalam hati kita pun adalah semua kejahatan. Maka hal-hal yang jahat lahir juga dari dalam diri kita. Amarah, kebencian, kedengkian, tidak suka ini, tidak suka itu, bahkan seperti dikatakan, tidak mau maafkan. Tuhan Yesus seperti minggu lalu katakan, apabila saudaramu berdoa dosa, tegurlah dia. Apabila dia menyesal, ampuni. Apabila dia berbuat dosa 7 kali dalam sehari kepadamu, dan 7 kali dia menyesal dalam 1 hari, ampuni. Tidak ada kata sudah habis kesabaran. Karena kita memang tidak mampu untuk mengampuni dari diri kita. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk memohon, tambahkanlah iman kami. Seperti para rasul tadi, tambahkanlah iman kami. Sebab dengan bertambahnya iman, maka kita semakin kuat, semakin teguh. Ketika digoncang dari kiri, digoncang dari kanan, dicela, dicaci, dimaki, yang mungkin orang lain akan mengatakan, bodoh kali kau. Kok mau kau diremehkan? Kok mau kau dilecehkan? Tapi orang yang bergantung kepada Kristus, kepada firman, justru itulah wujud dari iman yang sejati. Seperti orang Samaria tadi, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Dan Tuhan Yesus yang mengatakan, imanmu telah menyelamatkan. Dengan kata lain itu mengatakan, imanmu sungguh sejati. Tetapi bukan karena dari dirimu, karena engkau datang selalu pada, karena engkau datang mengucap syukur, karena engkau datang memohon ampun akan dosamu, karena engkau datang untuk dilayani olehku. Karena itulah bukti imanmu yang sejati. Semakin engkau datang dilayani olehku, semakin teguh iman, semakin sejati iman yang menyatakan. Itulah perkataan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga, salah satu yang dikatakan pengampunan dosa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa. Tuhan Yesus, Martin Luther menjelaskan, di dalam gereja Kristen ini, Allah setiap hari dan dengan limpahnya mengampuni semua dosa dan dosa semua orang percaya. Di dalam gereja Kristen ini, di dalam kumpulan orang percaya ini, di mana Kristus adalah kepala dan engkau adalah tubuhnya, jemaat adalah tubuh. Di sini setiap hari dengan limpahnya
Dia mengampuni dosamu dan dosa semua orang percaya. Karena itu ketika kita tidak mau lagi datang ke gereja atau kita tidak peduli, kita dalam bahaya hilang dari hadapan Allah. Kita dalam bahaya kehilangan keselamatan kita. Bukan karena Allah menghilangkan keselamatan, tetapi karena Allah tidak mau menerima pelayanan. Namun kita bersyukur di minggu ini kita melihat bagaimana Tuhan selalu memanggil supaya engkau bertobat, supaya kita bertobat, menyesali dosa kita. Dan tadi ketika kita mengaku dosa kita, kemudian Tuhan datang melalui hamba-Nya menyampaikan absolusi, pengampunan dosa. Saya adalah hamba Tuhan. Dengan ini saya menyatakan dan percayalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dosamu sudah diampuni. Itu adalah sarana anugerah Allah untuk kita. Sarana anugerah Allah. Beberapa hari yang lalu, seseorang yang bertelepon, konsultasi, kemudian dalam percakapan yang cukup panjang. Lalu akhirnya dia terbesit ketika dalam penjelasan firman Allah dia mengatakan, saya jadi tergelitik, saya jadi terusik, saya ada dosa terhadap ayah saya. Saya mohon pengampunan. Saya mohon pengampunan dari Tuhan, absolusi dari Tuhan Pak Pendeta. Kemudian dua, apakah engkau menyesal akan dosamu? Menyesal. Saya adalah hamba Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, percaya. Saya mengampuni dosa. Amin. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Itulah kasih Allah yang sangat besar. Dia menyediakan sarana anugerah bagimu, bagi kita, untuk pengampunan dosa. Ingat, bukan karena pendeta itu berkuasa, powerful, tidak. Tetapi karena Tuhan memberikan kepadanya wewenang, kunci kerajaan surga. Seperti Tuhan mengatakan kepada Petrus, dosa siapa yang kau takkan tetap ada, dosanya tetap ada. Dosa siapa yang kau nyatakan diampuni, dosanya diampuni. Itu adalah sarana kami. Iman yang menyelamatkan. Kita percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Kita percaya pada firman. Dan itulah yang memberikan kita sukacita yang besar, penghiburan, oleh karena anugerahnya yang besar. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.